Oke, nampaknya nih sudah jadi pengetahuan saat ini jika musuh dalam art Kimetsu no Yaiba kali ini adalah dua iblis bersaudara bernama Daki dan Gyutaro. Nah, mereka ini sama seperti Akaza di art sebelumnya, yaitu iblis bulan atas. Nah, siapakah mereka nih dan seberapa kuat sih mereka itu? Oke, kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas lagi nih mengenai Kimetsu no Yaiba. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Daki dan Gyutaro, dua iblis bulan atas yang menjadi musuh utama bagi arts kali ini. Oh ya, sebagai pengingat nih, video ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang tidak ingin terkena spoiler, bisa pilih video kita yang lainnya yang sekiranya kalian suka. Oke, kita mulai. Daki dan Gyutaro adalah dua iblis bulan yang unik. Mereka adalah peringkat 6 dari iblis bulan atas, yang artinya mereka berdua itu adalah salah satu iblis terkuat di dunia Kimetsu no Yaiba. Nah, keduanya memiliki kekuatan Diamond Blood Art yang unik, tapi juga mengerikan dan merepotkan di saat yang bersamaan. Nah, Daki ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi susunan tubuhnya sendiri menjadi kain obi yang kuat itu dan bisa digunakan untuk menyerang lawan-lawannya. Sementara Gyutaro bisa menciptakan senjata melalui pengerasan darahnya sendiri. Kita tahu bahwa keduanya itu beraksi di daerah distrik Yoshiwara yang merupakan distrik hiburan di Tokyo, dan yang jelas nih mereka lah yang paling bertanggung jawab atas beberapa serangan yang terjadi di distrik itu. Daki adalah sosok iblis berbentuk wanita muda yang cantik dengan tubuh yang menawan dengan hanya dibalut pakaian minim nih. Nah, sementara kakaknya Gyutaro adalah kebalikannya sendiri, di mana ia adalah iblis berbentuk pemuda yang buruk rupa, kotor dan memiliki tubuh yang kurus kering. Tak hanya dari segi penampilan, kepribadian mereka pun juga berbeda sangat jauh. Daki memiliki sifat yang sangat angkuh, kasar, kejam, memiliki ego yang sangat tinggi. Tetapi di saat yang bersamaan pula, egonya ini juga sangat rapuh, sangat mudah marah, tidak stabil emosinya, dan sangat kekanak-kanakan. Bahkan Daki juga disebut sebagai Muzan dan juga kakaknya ini sebagai kurang cerdas secara pemikiran. Nah, kalimat kakaknya di sini memang Gyutaro ini meski berbalik 180 derajat dalam segi sifat tidak membuatnya menjadi sosok yang baik. Ia sama jahatnya dengan adiknya tuh. Hanya saja nih dia ini lebih tenang, cerdas, dewasa dan lebih rasional serta berkepala dingin daripada adiknya sendiri. Meskipun begitu nih, Gyutaro juga tetap memiliki kebenciannya tersendiri, di mana ia membenci orang lain dengan sifat dan penampilan serta nafsu yang lebih baik daripada dirinya nih. Seperti yang ditunjukkan kepada Tengen Uzu yang secara penampilan jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan dirinya, bahkan juga sampai beristri 3. Nah, perbedaan yang kontras dari sifat maupun penampilan Daki dan Gyutaro ini tidak menciptakan permusuhan satu antar mereka. Malahan, sebagai dua iblis bersaudara dengan sifat dan penampilan yang sangat berbeda itulah membuat mereka berdua menjadi sosok kakak beradik yang saling peduli dan menyayangi satu sama lain. Ya, meskipun ya Gyutaro sendiri mengaku ia kurang suka dengan sifat Daki yang manja dan kekanak-kanakan itu. Nah, rasa persaudaraan yang kuat ini lahir dari masa lalu mereka berdua yang sulit di distrik Yoshiwara, tempat mereka berada saat ini. Gyutaro sendiri lahir dari seorang ibu, seorang wanita penghibur miskin yang bekerja di distrik itu. Sayangnya nih, Gyutaro ini sejak kelahirannya tidak diterima oleh ibunya sendiri keberadaannya, bahkan sering disiksa. Belum lagi nih, karena penampilan yang buruk rupa itu membuat ia dibenci dan dijauhi oleh seluruh penghuni Yoshiwara lainnya. Masa lalu yang kelam ini membuat Gyutaro tumbuh dengan kebencian yang kuat terhadap masyarakat. Nah, tak lama kemudian nih adiknya Daki pun lahir dengan nama Ume. Ia pun memiliki penampilan yang jauh berbeda dari kakaknya dengan kecantikan yang ia miliki. Nah, namun sayangnya kecantikan yang ia miliki tidak juga membuat nasib baik datang kepadanya, karena ia pun juga sama-sama ditolak oleh ibunya sendiri, di mana kesamaan nasib di antara mereka belum lagi ditambah kematian ibu mereka itulah yang membuat mereka tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dalam hidup mereka itu. Ini membuat mereka memiliki rasa yang saling memiliki yang sangat kuat dan saling tergantung satu sama lain. Nah, waktu pun berlalu nih, baik dari Ume dan juga Gyutaro tumbuh besar dan semakin dewasa. Ume sendiri yang saat itu masih berusia 13 tahun bekerja sebagai oiran atau wanita penghibur kelas atas karena kecantikan dan kemampuannya. Sementara Gyutaro pun bekerja sebagai debt collector. Nah, pada suatu hari ini ada seorang samurai yang menggunakan jasa Ume berkata sesuatu yang buruk kepada kakaknya. Nah, ia tidak terima kakaknya dihina seperti itu. Ia pun menyerang pelanggan tersebut dan sehingga ia pun mendapatkan hukuman dari sang samurai itu dengan membakarnya hidup-hidup.
Nah sementara itulah di sisi lain nih, manajernya sedang bertarung dengan Gyutaro, dan diketahuilah ternyata aksi antara sang manajer dan juga samurai itu adalah upaya kerjasama untuk menyingkirkan Gyutaro sebagai seorang debt collector yang terkenal akan kekejamannya itu. Nah Gyutaro sendiri yang tidak terima melihat Ume dibakar pun akhirnya membunuh sang samurai itu, dan dalam kondisi kritis di ambang kematian itulah mereka pun dipertemukan dengan Douma, sang iblis bulan atas kelas 2 yang kemudian mengubah Ume menjadi iblis berikut kakaknya Gyutaro. Sejak saat itulah keberadaan mereka berdua menjadi iblis yang meneror distrik Yoshiwara dimulai. Nah Ume yang kini telah menjadi iblis memakai nama Daki, dan ia menyembunyikan keberadaannya di distrik Yoshiwara sebagai seorang oiran dengan nama palsu Warabihime, yang kebetulan pula bekerja di rumah Gyogoku di mana sebelumnya Hinatsuru berada. Dan kini Zenitsu berada di sana ya untuk mencari keberadaan Hinatsuru, istri Uzui yang menghilang itu. Lah terus kakaknya gimana nih? Ya Gyutaro itu gimana? Nah kita tahu bahwa Gyutaro sendiri selama ini berada di dalam tubuh Daki. Jadi ketika Daki ditebas ketika ia hanya sendiri, maka Gyutaro akan muncul dari dalam tubuhnya, lalu memasangkan kembali kepala dari Daki kepadanya, dan sehingga Daki bisa hidup kembali. Nah seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Daki dan Gyutaro ini saling bergantung dan terikat satu sama lain, dan inilah kenapa bahkan sampai dalam wujud iblis pun tubuh mereka juga saling terikat satu sama lain. Dalam kata lain pula nih, Daki dan Gyutaro ini adalah dua iblis berbeda dalam satu tubuh yang sama, dengan Daki menjadi tubuh utamanya. Dan ini semakin masuk akal lagi ketika kita mengetahui bahwa Daki adalah anak yang pada saat itu dalam kondisi kritis, dan Gyutaro tidak separah Daki, karena Daki lebih membutuhkan banyak sel tubuh iblis untuk bertahan hidup dibandingkan Gyutaro. Ini masuk akal bukan? Nah karena ketertarikan Daki dan Gyutaro ini jugalah berikut fakta bahwa mereka adalah dua iblis berbeda dalam satu tubuh itu, mereka ini sangat sulit untuk dikalahkan. Karena ketika hanya salah satu dari mereka saja yang dipotong kepalanya, maka ia akan beregenerasi lagi dan akan hidup kembali, entah itu Daki atau bahkan Gyutaro. Nah karena itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan menebas kepala mereka secara bersamaan. Karena inilah kerjasama antara tim sangat diperlukan dalam mengalahkan Daki dan Gyutaro, seperti pada misi yang dijalankan oleh Uzui, Tengen, dan Tanjiro dan kawan-kawannya itulah. Nah barulah ketika mereka berdua ditebas secara bersamaan, mereka berdua akan mati seketika. Kita tahu bahwa melihat persaudaraan yang erat antara Daki dan Gyutaro ini adalah paralel dari kisah persaudaraan Tanjiro dan Nezuko. Hanya saja nih, Daki dan Gyutaro ini adalah versi lebih jahatnya dari Kamado bersaudara tadi. Sekalipun mereka berdua adalah iblis jahat, Tanjiro bisa mengerti rasa persaudaraan dan saling memiliki di antara mereka berdua. Bahkan lebih menyedihkan lagi nih, ketika mereka akan menyeberang ke dunia setelah kematian, Daki atau Ume meski ditawari untuk masuk surga, sementara Gyutaro kakaknya akan dibawa ke neraka. Ume dengan senang hati mengikuti kakaknya sampai ke neraka dengan alasan untuk selalu bersama sampai kapanpun. Ini menyedihkan sekali bukan? Kita tahu bahwa kekalahan Daki dan Gyutaro menjadi kemenangan besar untuk Demon Slayer Corps, karena untuk pertama kalinya nih mereka berhasil mengalahkan seorang iblis bulan atas. Nah disinilah sisi kekalahan Daki dan Gyutaro ini menjadi pukulan besar bagi para iblis, karena kekuatan Demon Slayer Corps semakin mengancam keberadaan mereka. Kemudian nih ada salah satu iblis baru yang lagi diangkat menjadi iblis bulan atas ke-6 menggantikan Daki dan Gyutaro. Dialah Kaigaku, mantan senior dari Zenitsu sendiri yang membela dari Demon Slayer Corps dan menjadi iblis demi kekuatan. Kira-kira bagaimana cerita selanjutnya nih? So guys, itulah tadi breakdown kita tentang Daki dan Gyutaro, dua iblis jahat yang meneror distrik Yoshiwara yang menyimpan kisah tragis di balik kehidupan mereka. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap bahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.